Shalom saudara dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapak yang baik yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami, menyucikan, menguduskan kami melalui doa dan firman-Mu, supaya hati dan jiwa kami disegarkan, dipulihkan. Semangat kami kembali dan roh kami boleh menyala-nyala melayani Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong, memagari, melindungi, memelihara kami semuanya, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, yang sakit dalam persoalan. Tuhan hibur, kuatkan, dan berikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus, itu juga mengajar kepada kita semuanya, bahwa supaya kita itu percaya, beriman. Artinya percayanya itu bukan karena melihat, tetapi saudara, tapi percaya yang memang percaya karena iman. Jangan seperti yang terjadi kepada Thomas. Ketika Yesus sudah bangkit dan diceritakan kepada Thomas, maka Thomas berkata begini, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang tangannya, ataupun sampai di lambungnya. Namun pada saat itu juga, saudara, maka Yesus datang kepada Thomas dan berkata kepada Thomas, cucukkanlah jarimu ke lubang tanganku dan ke lambungku, supaya kamu jangan sampai tidak percaya, tapi percayalah. Saudara, demikian juga hari-hari seperti ini. Banyak orang-orang yang percaya Yesus, saudara, tapi belum percaya sebagai Tuhan. Dia hanya mungkin percaya sebagai Mesias atau yang lainnya. Karena apa? Karena mereka belum melihat tentang kematian Yesus bagi dosa kita dan kebangkitan Yesus. Hal itu, saudara, akan perlu kita renungkan bersama. Sebagai orang percaya, kita harus membawa kebangkitan Yesus dalam diri kita, supaya mereka walaupun tidak melihat Yesus, tapi melihat kebangkitan Yesus dan iman kita, maka mereka percaya. Mereka nggak usah meraba jari mereka ke bekas luka Tuhan Yesus, karena itu sudah terjadi 2000 tahun lalu. Namun biarlah mereka meraba, dan kita juga, saudara, boleh membelai, mengasihi mereka melalui firman Tuhan, melalui kasih, melalui kemurahan hati, supaya mereka tahu bahwa Yesus itu bangkit. Dari sini, saudara, kita harus perhatikan pelan-pelan, saudara, bahwa Thomas itulah satu gambaran dari orang-orang yang memang kita melihat itu orang-orang yang memang mengikuti Yesus, belajar ajaran Yesus. Mereka yang percaya, namun mereka tidak tahu bahwa Yesus itu bangkit, sehingga mereka tidak menyebut lagi Tuhan dan Allah, sehingga Yesus disebut cuma manusia. Sebab itu ketika Yesus bangkit datang kepada Thomas, maka saat itu Thomas setelah mencucukkan, maka dia berlutut dan berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Itulah iman ketika kita percaya bukan karena melihat. Saudara, itulah iman sehingga kita menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Kalau mereka hanya percaya, itulah percayanya Thomas. Sebelum Thomas melihat Yesus itu bangkit, sebelum Thomas mencucukkan. Nah, itulah saudara-saudara kita yang mempercayai Yesus sebagai Nabi, sebagai Mesias, saudara, mungkin juga sebagai yang lainnya, tapi belum percaya Yesus mati bangkit sebagai Tuhan. Saya bacakan Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya,
Dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepada mereka sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara, inilah sebuah kisah yang luar biasa. Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya, maka saudara, yang disebut Thomas itu mulai dia berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Itulah satu pengungkapan iman, saudara, pribadi Thomas. Pribadi Thomas tadi itu murid-murid semua, rabalah supaya kamu terpercaya. Karena hantu itu tidak bisa punya daging dan tidak bisa makan, saudara. Sehingga kalau kita itu nggak boleh takut hantu-hantu itu mungkin pandangan kita saja, atau ilusi kita, atau ketakutan kita, atau penampakan-penampakan saja. Tetapi kalau kita terobos, dia tidak bisa ganggu, dia tidak bisa pegang, kita juga tidak bisa. Tapi kita bisa hadik dia. Nah, kemudian Yesus berkata, bawa makanan, dan dia makan, saudara. Itu menunjukkan kebangkitan Yesus. Tetapi iman daripada Thomas ini yang luar biasa. Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah namanya iman yang teguh. Bukan hanya sekedar percaya Yesus, saudara, percaya menjadi murid Yesus, tetapi tidak mempercaya Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Itulah Thomas yang belum dipulihkan. Banyak orang Kristen sekarang, saudara, percaya Yesus, saudara, menjadi murid Yesus, dibaptis, melayani, tapi mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Sebab itu melalui kejadian Thomas ini, baiklah saudara, kita ini kembali harus percaya sehingga kita boleh menyebut Yesus Tuhan dan Allah. Kalau kita lihat saudara, yaitu di dalam Yohanes 13 jelas sekali. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, mereka kemudian berkata jangan, saudara. Tetapi suatu saat kemudian Yesus berkata, jikalau aku Tuhan dan gurumu, guru dan Tuhanmu, saudara, melakukan ini, hendaklah engkau demikian lakukan juga, saudara. Ketika murid-murid juga bertanya kepada mereka, gitu. Tetapi Tuhan jelaskan kembali bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Itulah saudara, hari ini kembalilah kepada ajaran Yesus. Nyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Allahmu dan Juru Selamatmu. Jangan cuma menjadi orang Kristen yang naik menjadi murid, melayani, namun kemudian suatu hari hancur dan bimbang. Biar kebangkitan Yesus ini, saudara, menekankan kita kembali, mengajarkan kita kembali menjadi orang yang betul-betul berharga. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sempurna, terima kasih melalui ajaran Tuhan ini. Kami sekarang berdoa untuk mereka Tuhan yang dalam pergumulan. Mari saudara, jika engkau dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Percayalah dalam nama Yesus, segala masalahmu, masalah keluarga, pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, keuangan, bahkan masa depan dan jodoh, hati yang susah, dalam nama Yesus dipulihkan, disegarkan, dikuatkan dan diberkati Tuhan. Bahkan engkau yang sakit, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Biar imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau, imanmu memberkati engkau dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.